it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. Malam itu langit Jakarta seperti ikut menahan nafas. Final Piala AFF U23 antara Indonesia dan Vietnam berlangsung di bawah sorotan lampu Gelora Bung Karno yang menyala terang. Namun atmosfernya justru gelap, berat, dan penuh ketegangan. Supporter Indonesia membanjiri tribun. Ribuan bendera merah putih berkibar, lagu-lagu dengungan menggema. Tapi di lapangan situasinya jauh dari meriah. Sejak menit-menit awal, permainan Vietnam sudah memperlihatkan arah sebenarnya. Bukan sepak bola indah, tapi gaya keras, kasar, dan nyaris brutal. Dan salah satu pemain yang paling jadi sasaran malam itu adalah Frankie Miza. Pemain muda penuh semangat itu memulai laga dengan percaya diri. Berkali-kali ia mengoyak sisi kanan pertahanan Vietnam dengan kecepatan dan keberaniannya. Tapi justru karena itulah dia mulai diburu. Pemain-pemain Vietnam bergantian menjegalnya. Ada yang menekel dari belakang, ada pula yang menyikutnya saat duel udara. Tubuh Frankie terpental beberapa kali, tapi ia bangkit, terus berlari, seperti tak bisa dihentikan. Namun emosi manusia ada batasnya. Sebuah insiden yang nyaris mengubah segalanya terjadi. Frankie sedang menggiring bola dekat garis, ketika salah satu gelandang Vietnam meluncur dengan dua kaki, menghantam lututnya. Frankie terguling, menghantam rumput, wasit hanya meniup pelan, tanpa kartu, tanpa peringatan. Frankie langsung berdiri, wajahnya berubah, bukan lagi wajah pemain muda yang menikmati final, tapi sosok marah yang siap meledak, yang mendekat ke pemain Vietnam dengan sorot mata tajam. Satu kata saja dari lawan, dan Frankie bisa menyulut keributan besar. Di bench Indonesia, Gilvan Book berdiri perlahan. Ia tak berteriak, ia tak panik, tapi di matanya ada bara api. Ia tahu detik ini bukan hanya soal taktik, ini soal menyelamatkan anak didikannya dari kehancuran emosi, atau lebih buruk, cedera atau kartu merah. Tanpa basa-basi, ia mengangkat tangan, memberikan kode peringatan. Frankie menoleh, dadanya naik turun, matanya masih membara, tapi ia melihat Van den Broek berdiri di tepi lapangan. Tangan teracung, wajah tenang tapi serius. Saat berjalan keluar, ribuan supporter memberikan tepuk tangan panjang. Bukan hanya karena permainannya, tapi karena mereka tahu Frankie baru saja diselamatkan dari malam yang bisa menghancurkan karirnya. Begitu dia sampai di bench, Van den Broek tak berbicara banyak. Ia hanya menarik bahu Frankie ke dalam pelukannya dan berbisik, pelan namun menusuk hati. Kau bukan pecundang, kau bukan pengecut, tapi aku tak akan biarkan mereka menjangmu di final ini. Kau sudah berjuang, sekarang biar kami selesaikan sisanya. Frankie menunduk, air matanya mengalir pelan, bukan karena sakit tapi karena laga. Ia tahu malam itu bukan hanya timnya yang berjuang, tapi pelatihnya juga. Menjaganya, melindunginya, dan menyelamatkannya dari gelapnya emosi yang bisa menenggelamkan siapapun. Dan malam itu Indonesia mungkin bertarung keras, tapi satu kemenangan paling manusiawi telah terjadi. Seorang pelatih melindungi anaknya dari amukan laga, dan membuat kita semua ingat bahwa sepak bola bukan hanya soal menang, tapi soal siapa yang ada di belakangmu saat kau nyaris jatuh. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we